Assalamualaikum, kembali lagi di channel Lentera Ilmu. Cara belajar mudah, menarik, dan siap jadi berprestasi. Segmen hari ini adalah Paham Ilmu. Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Selamat belajar! Halo Sobat Lentera Ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ari Damari, tentu ada di channel Lentera Ilmu. Sobat semuanya, pada segmen Paham Ilmu kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kreatif dalam belajar materi keseimbangan dan gerak rotasi. Tentu pembahasannya dengan pola berpikir fisika. Nah, kali ini pada bagian 1.4 kita akan membahas tentang dinamika gerak rotasi. Sobat semuanya, apa saja yang bisa kita bahas? Ya, kita lihat. Nah, di sini kita akan membahas tentang nanti ada besaran yang disebut dengan momen inersia. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang gerak rotasi, itu ternyata juga memenuhi hukum 2 Newton. Nah, berikutnya kita akan membahas benda-benda yang bergerak, yang di situ ada translasi dan rotasi. Kita mulai untuk yang pertama, momen inersia. Nah, kita lihat. Momen inersia, apa itu? Momen inersia itu sebetulnya kalau di dalam gerak translasi ada massa. Massa itu konstan. Nah, besaran yang konstan pada gerak rotasi itu ada yang disebut dengan momen inersia. Apa itu? Besaran yang dimiliki benda berotasi dengan nilai yang tetap atau konstan. Nah, sobat semuanya, disimbolkan I, momen inersia itu ada dua bagian penting yang kita perlu cermati. Yang pertama, kalau bendanya berupa partikel atau sistem partikel. Nah, sobat semuanya, kalau benda partikel, contohnya begini, ini ada benda, nah, massa M, kemudian kita tali dan kita putar. Otomatis dia akan bergerak atau berotasi. Ini misalkan jari-jarinya R. Maka benda seperti ini punya momen inersia I sama dengan mR kuadrat. Nah, sobat semua, bagaimana jika ada benda yang lain? Contohnya ini berarti M1, R1, ini ada M2, R2, maka itu lebih dari satu benda atau satu partikel, maka disebut dengan sistem partikel. Maka tinggal menjumlahkan. Nah, di sini ditambahkan sigma. Jadi I sama dengan sigma mR kuadrat. Nah, berikutnya ada juga benda yang bisa bergerak rotasi. Nah, benda yang seperti ini kita sebut dengan benda tegar. Jika benda tegar itu sebetulnya adalah gabungan dari partikel-partikel yang sangat banyak, maka rumusnya kita rumuskan I sama dengan kmr kuadrat. Jadi muncul ada K, konstanta inersia. Nah, kita coba untuk melihat nilai-nilai K benda-benda yang homogen. Kita lihat. Nah, ini contohnya benda tegar atau homogen. Nah, ini ada silinder. Nah, ada silinder. Silinder itu ada dua kemungkinan. Ada silinder yang pejal atau tipis. Berongga tetapi tipis. Itu yang sering dibahas. Nah, kalau sumbu putarnya adalah O seperti ini, seperti gambar ini ya. Nah, maka untuk silinder pejal, rumusnya I itu adalah K-nya setengah. Berarti dikalikan dengan mR kuadrat. Sedangkan kalau tipis, itu I-nya mR kuadrat atau K-nya 1. Nah, jadi kalau koin itu adalah silinder pejal. Tetapi kalau kaleng misalkan atau cincin itu silinder tipis. Nah, contoh berikutnya ada batang. Nah, sobat semuanya dilihat. Ada batang diputar di ujung, yang ini sumbunya, atau diputar di tengah, namanya I0. Maka kalau ada batang seperti ini, diputar di tengah, ya, maka I0-nya itu 1/12 mL kuadrat. Sedangkan di ujung I itu 1/3 mL kuadrat. Nah, sobat semuanya, mohon untuk dipahami. Nah, yang berikutnya bola. Bola juga ada dua. Ada bola pejal dan bola tipis. Untuk bola pejal, itu K itu 2/5. Berarti 2/5 mR kuadrat.
Sedangkan kalau bola tipis itu 2/3 mr kuadrat. Semoga bisa dipahami. Nah, sobat semuanya, ada tambahan satu, itu di bagian batang, atau sebenarnya berlaku semuanya. Kalau di batang itu ada I0 dan I di titik A itu. Nah, itu ternyata kalau sudah diketahui I0-nya, maka bisa dicari I dengan hubungan ini. I, A, di titik A itu kan digeser sejauh D. Jadi ini digeser ke sini jauh D. Maka memenuhi rumus I0 yang di pusat ditambah dengan MD kuadrat. Nah, D-nya di situ setengah L, misalkan begitu. Jadi ini rumus secara umum. Nah, begitu. Ya. Ini untuk momen inersia, terutama benda-benda yang tegar dengan nilai K tertentu. Nah, berikutnya kita lihat contoh soal untuk sistem partikel. Kita lihat, ini ada contoh soal sistem partikel. Ya, coba diperhatikan. Dua bola masing-masing masanya M1 dan M2 dihubungkan dengan batang ringan tak bermassa seperti pada gambar. Jika sistem bola diputar pada sumbu di titik A, jadi sumbunya ini, nah ini sumbunya di titik A, besar momen inersia sistem bola tersebut adalah, jadi bola di sini karena tidak diketahui jari-jarinya berarti dianggap partikel, berarti ada M1 dan M2. Jaraknya ini R1, ini R2. Ini kalau dalam meter berarti 0,2 meter, ini 0,3 meter. Nah, sobat semuanya, ini yang disebut dengan sistem partikel. Bisa 2, bisa lebih. Nah, maka apa rumusnya? Rumusnya I sama dengan sigma mr kuadrat. Karena hanya 2 berarti M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat. Nah, M1-nya itu 2, R-nya R1 0,2 dikuadrat, berarti 0,04. Ditambah M2-nya 3 dikali 0,3 kuadrat, berarti 0,09. Berarti ini 0,08 ditambah dengan 0,27. Totalnya berarti 0,35, satuannya kilogram meter persegi. Berarti jawabnya adalah E. Sobat semuanya, baru saja kita bahas tentang momen inersia. Kita lanjutkan untuk bagian kedua. Apa itu? Yaitu hukum 2 Newton gerak rotasi. Atau di gerak rotasi itu juga berlaku hukum 2 Newton. Nah, contohnya seperti ini. Sebetulnya analog ya. Nah, contohnya ada katrol, kita tarik dengan gaya F. Ingat, ditarik dengan gaya F ke bawah. Apa yang terjadi pada katrol tersebut? Dia akan berotasi. Nah, ya, berotasi, maka ke sini rotasinya, ini percepatan sudut, namanya alfa. Nah, di sini, ini akan berlaku gerak rotasi. Jadi katrol bergerak rotasi. Maka dia akan berlaku rumus hukum 2 Newton, tapi untuk gerak rotasi. Nah, namanya sigma torsi. Sobat semuanya, hukum 2 Newton itu kalau gerak translasi, masih ingat, translasi, itu kan sigma F sama dengan M kali A. Ini analog dengan sigma torsi. Massa tadi analog dengan I. A analog dengan alfa. Sehingga pada gerak rotasi berlaku sigma torsi sama dengan I kali alfa. Itulah yang dinamakan hukum 2 Newton gerak rotasi. Ingat, ada hubungan A sama dengan alfa kali R. R-nya bisa kecil, bisa besar, karena ketepatan ini R-nya besar. Ya. Sobat semuanya, kita lanjutkan untuk contoh soalnya ya. Jadi dari rumus ini bagaimana contoh soalnya? Untuk yang pertama, ini masih gerak rotasi, masih katrol seperti yang pada contoh tadi. Maka kalau saya bacakan, katrol bermassa 2 kg, jari-jarinya 15 cm, berarti kalau meter 0,15 meter, ditarik dengan tali yang telah diikatkan seperti pada gambar. Jika gaya tarik F, F-nya ini adalah 3 Newton,
maka percepatan sudut yang dialami katrol tersebut adalah, jadi yang ditanyakan adalah alfa. Nah, sobat semuanya, kejadian seperti ini katrol bergerak rotasi. Ingat, katrol termasuk silinder pejal. Berarti K sama dengan setengah. Maka di sini akan berlaku rumus sigma torsi sama dengan I kali alfa. Torsi, momen gaya, itu juga memenuhi rumus R, ini R ya, kali F. Nah, dia muter ke sini. Nah, maka ini bisa dituliskan R kali F. Atau F kali R. Sama dengan I-nya tadi, setengah MR kuadrat kali alfa. R-nya tinggal 1. F-nya kita tuliskan 3. Setengah kali M-nya adalah 2. R-nya 0,15 kali alfa. Ini coret berarti alfanya 3/0,15. Sama dengan 20 radian per sekon kuadrat. Satuan alfa adalah radian per sekon kuadrat. Semoga bisa dipahami. Sobat semuanya, sekarang untuk lebih jauh, nah biasanya saya menyampaikan memanaskan otak kita, tapi jangan sampai panas, tapi hangat saja. Nah, kita lanjutkan untuk yang benda bergerak translasi maupun rotasi. Jadi gabungan ya. Kalau ini tadi kan baru yang rotasi. Nah, bagaimana yang gabungan? Kita lihat ya. Gerak translasi dan rotasi. Nah, sobat semuanya, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan gerak benda, di situ melibatkan translasi dan rotasi, itu ada tipsnya. Nah, tipsnya apa? 4 langkah penyelesaian yang utama. Apa itu? Kita lihat ya. Yang pertama, kita gambarkan semua gaya yang bekerja pada sistem benda tersebut. Nah, kemudian ditentukan arah atau gerak bendanya. Nah, dia translasi atau rotasi dan arahnya kemana. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau ada benda yang bergerak translasi, yang pertama translasi dulu, itu berarti berlaku hukum 2 Newton translasi. Nah, rumusnya ini. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga. Nah, berikutnya karena ada gerak rotasi, berarti ya untuk gerak rotasi gunakan rumus hukum 2 Newton gerak rotasi. Sigma torsi sama dengan I kali alfa tadi. Nah, baru yang keempat adalah tentukan besaran yang ditanyakan. Biasanya itu substitusi, eliminasi dari kedua persamaan yang diperoleh dari translasi dan rotasi. Tinggal bagaimana kita menyelesaikan dengan langkah-langkah yang lebih cepat. Nah, untuk itu kita lihat contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya ya. Nah, kita lihat dari sistem katrol. Kita baca ya. Sistem katrol dengan 2 buah benda M1 2 kg dan M2 6 kg dihubungkan katrol bermasa. Nah, sobat semuanya, katrolnya punya massa. Kelas 10 pernah belajar hukum 2 Newton, tetapi katrolnya memiliki massa 0 atau massanya diabaikan. Nah, sekarang tidak diabaikan. Maka percepatan, kalau percepatan berarti alfa, A ya. Yang dialami benda M1 dan M2 adalah. Nah, ini contoh soal tentang benda yang bergerak translasi rotasi. Nah, coba kita analisis. Pertama tadi adalah gambar semua gaya yang bekerja. Sobat semuanya, di M1 itu bekerja W1. Berapa W1? M1 kali G. G-nya 10. Berarti jawabnya di sini 20 Newton. M2 ke bawah juga punya W2. M2 kali 10. Nah, 6 kali 10. Berarti 60 Newton. Nah, sobat semuanya, nanti di sini akan timbul T1, di sini timbul T2. Nah, sobat semuanya, kalau katrolnya itu berotasi, berarti ditarik oleh T2 dan ditarik oleh T1, besarnya T2. Nah, ini kalau kita lihat ini kan bergerak ke bawah A, ini bergerak ke atas A. Percepatannya sama. Karena ini bergerak ke bawah, berarti T2 lebih besar. Otomatis dia akan bergerak rotasi ke arah sini. Ini alfanya. Nah, berarti langkah pertama sudah selesai. Yaitu menggambar semua gaya dan tahu arahnya. Nah, langkah kedua, di situ ada gerak translasi. Maka kita analisis untuk gerak translasi. Nah, sobat semuanya, yang bergerak translasi adalah balok. Balok itu bergerak translasi.
translasi. Berarti berlaku rumus sigma F sama dengan M kali A. Kita lihat ya. Kita lihat sobat semuanya. Untuk M1 berlaku apa? T1, karena ke atas kan bergeraknya, T1 min 20 sama dengan 2 kali A. Sedangkan M2, nah langsung, apa itu? Karena bergerak ke bawah, ya berarti 60 min T2 sama dengan 6A. Nah ini biasanya tinggal dijumlahkan saja. Sehingga kita punya rumus T1 min T2. Nah, ini 60 dan 20 dikurangi berarti 40. Plus kan? Kalau saya pindah ke sini, berarti min 40. Nah, di sini 8A. Ini merupakan bentuk substitusi yang kita langsungkan. Ya, jadi ini bisa dianggap persamaan pertama boleh. Gitu. Nah, berikutnya yang gerak rotasi. Yang bergerak rotasi adalah katrol. Nah, katrol berotasi. Berarti berlaku apa? Sigma torsi sama dengan I kali alfa. Nah, sobat semuanya, ini berotasi ke arah sini. Berarti sigma torsinya adalah T2 min T1. Kalikan R sama dengan katrol itu setengah, berarti setengah massa katrol kali R kuadrat kali A per R. R-nya coret hilang. Nah, sobat semuanya, masih ingat? Ini kan T1 min T2. Berarti T2 min T1 berarti dibalik. Apa itu? 40 min 8A sama dengan, ingat ini adalah 4. Berarti kalau saya coret jadi 2A. Ini pindah ke sini jadi 10. Jadi kalau saya tuliskan di sini 40 sama dengan 10A. A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Jawabnya adalah C. Semoga mudah untuk dipahami. Sobat semuanya, sigma F sama dengan M kali A, sigma torsi sama dengan I kali alfa, itu sebetulnya sudah merupakan rumus dasar. Nah, rumus dasar. Ya. Nah, hanya saja dalam gabungan benda seperti ini mungkin perlu waktu dan perlu untuk dicermati. Tapi kita masih ingat, bisa nggak rumus dasar itu dipersingkat? Nah, dalam pola berpikir fisika, kita analogikan atau kita gunakan rumus-rumus yang sudah kita ingat, kemudian kita aplikasikan. Coba kita lihat ya. Yang ditanya adalah percepatan. Nah, ini tadi ya, percepatan. Maka sebetulnya kalau menggunakan hukum 2 Newton, A itu adalah sigma F dibagi M tot. Nah, coba kita telusuri di sini sobat semuanya. Benda ini atau sistem ini bekerja atau bergerak itu kan karena ada gaya 20 Newton dan ada gaya 60 Newton. Karena dia saling mengurangi, maka sigma F-nya itu bisa langsung 60 dikurangi 20, berarti 40. Saya bagi. Nah, sobat semuanya, ternyata M tot itu adalah ini bergerak translasi. Ini juga translasi. Yang ini rotasi. Kalau translasi, maka masanya tinggal masukkan berapa? 2 ditambah dengan 6. Ditambah, kalau rotasi mengenal ada massa ekivalen. Berapa? Yaitu setengah kali M katrol. Kenapa setengah? Karena K. K-nya adalah setengah. Berarti setengah dikalikan 4 sama dengan 2. Di sini 2. Nah, coba diperhatikan sobat semuanya. 40 dibagi 10. Jawabnya 4 meter per sekon kuadrat. Ternyata sama. Tapi perlu diperhatikan massa total. Massa total itu adalah massa translasi dikalikan dengan massa ekivalen dari rotasi. Massa ekivalen rotasi itu adalah setengah atau K kali massa bendanya. Nah, bagaimana? Lebih jelas dan lebih mudah dipahami? Untuk berikutnya kita lanjutkan soal yang lain, yaitu benda menggelinding. Nah, kalau ini kan gabungan translasi, rotasi, bendanya beda-beda. Tapi ada benda lagi, satu benda tapi mengalami translasi, mengalami rotasi. Kita sebut dengan benda menggelinding. Contohnya seperti ini. Bola berongga, nah, ingat, bola berongga tipis.
maka K sama dengan 2/3. Nah, itu. Ya. Bermasa 3 kg dan berjari-jari 12 cm menggelinding tanpa slip pada bidang miring. Jika sudut kemiringan 30 derajat, percepatan yang dialami bola tersebut adalah percepatan. Nah, sobat semuanya, kalau saya gambarkan seperti ini, nah ini ada bidang miring, ini 30 derajat, ini bola tipis ya, berarti ada W ke sini kan, ingat W-nya yang berguna adalah W sin 30, bukan W saja. Kemudian di sini ada gaya gesek namanya F. Nah, sobat semuanya, benda ini mengalami translasi dan rotasi. Berarti analisisnya gimana? Ya untuk translasi. Translasi berlaku sigma F sama dengan M kali A. Apa itu? W sin 30. W-nya adalah W di sini 30 Newton, sin-nya setengah, berarti di sini 15 Newton. Ini sigma F-nya 15 Newton min F sama dengan 3A. Berarti F-nya sama dengan 15 min 3A. Nah, ini untuk translasi. Bagaimana untuk rotasi? Nah, sobat semuanya, untuk rotasi. Untuk rotasi berarti sigma torsi sama dengan I kali alfa. Nah, sobat semuanya, sigma torsinya adalah ini. Ada R, ada F. Ini yang menyebabkan rotasi, yaitu dengan percepatan alfa. Maka dia langsung F dikalikan R sama dengan I-nya 2/3 M katrol kali A per ini kali R kuadrat A per R. R-nya coret semuanya. Nah, F-nya dimasukkan 15 min 3A sama dengan M-nya itu 3. Berarti 3 dengan 3 coret. Berarti tinggal 2A. Nah, sobat semua, min 3A pindah ke sebelah sini, maka jadi 5A sama dengan 15, berarti A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti jawabnya adalah C. Nah, dengan translasi dan rotasi, semoga bisa dipahami. Nah, sobat semuanya, ini tadi untuk benda yang menggelinding. Jadi contohnya banyak, ya. Nah, apakah untuk benda menggelinding juga berlaku hukum 2 Newton yang dengan model pola berpikir yang rumus dasar tadi? Nah, kita coba saja. Nah, ya, coba kita selesaikan dengan hukum 2 Newton translasi saja. Yang ditanya tadi percepatan. Nah, berarti kalau saya gambar bisa begini. Ini 30 derajat, berarti ini ada bolanya yang menyebabkan dia bergerak hanya W sin 30 derajat. Ingat tadi adalah 15 Newton. Maka kalau ditanya A gimana? A sama dengan sigma F dibagi M tot. Sigma F-nya adalah 15. Nah, masanya yang perlu diperhatikan. Karena menggelinding, maka punya massa translasi dan massa rotasi. Dia selain berotasi juga translasi. Sehingga di sini translasinya 3, untuk rotasinya 2/3 kali 3. Berarti ini coret, 3 tambah 2 adalah 5, jawabnya 3 meter per sekon kuadrat. Nah, ternyata lebih sederhana. Semoga bisa dipahami. Sobat semuanya, demikian tadi kita telah membahas tentang bagian 1.4 dinamika gerak rotasi. Ya, tolong untuk dicermati, terutama rumus-rumus dasar yang penting, sehingga kita bisa memudahkan dalam menyelesaikan permasalahan soal ini. Semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami. Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Semoga video yang bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk ikuti segmen Lentera Ilmu lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.